Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Kia EV9 akhirnya resmi dijual di Indonesia. Kami kaget sekali karena EV9 ini belum lama launching di Korea, itu tahu-tahu udah nongol di Indonesia. Terima kasih Kia Indonesia masukin ini. Dan tadinya ada Hyundai Ioniq 7 ya. Kirain itu duluan, tahu-tahu nongol Kia duluan. Luar biasa dan bentuknya sangat keren. Ini futuristis in another level, dengan bentuk lampu begini, dengan semua garis-garisnya itu sangat futuristik ya. Kalau dilihat dari dekat itu kayak kelihatan pixel-pixel tuh. Dan ini desain lampunya, ini bagian DRL ini itu kan masih ada nih. Ini masih ada lagi lampu-lampunya. Ini bisa di-download dengan bentuk yang berbeda lagi. Jadi mau mungkin garis doang, mungkin panah, mungkin apa, bisa di-download bentuknya seperti apa. Luar biasa kan? Ini di bawah, ini sebenarnya isinya tuh radiator kan, untuk mendinginkan baterai dan kawan-kawan kelistrikan lainnya. Ini kalau nyala nanti dia akan terbuka. Kayak di EV6 gitu juga. Ini keren. Untuk buka kap mesin, bukan kap mesin, kap depan. Kap depannya itu dipencet 2 kali. Jadi kan biasanya seperti BMW gitu ngebukanya kan jedek 2 kali buat pengamannya, jadi nggak perlu ada nyari-nyari cantolan lagi, langsung bisa dibuka. Ini sudah ada pernya, langsung terbuka. Ini ada bagasi di depan. Nah, mobil ini dual motor, jadi di depan ada motor listriknya juga. Ini adalah bagasi. Ada bagasi kecil dan mungkin kalau yang single motor bagasinya lebih besar di sini. Nah, ini sudah lebih besar daripada bagasi depan yang ada di Kia EV6. Nah, yang paling unik di dalam bagasi ini bukan ukurannya, bukan apa-apa, tapi ini. Oke. Ini ada beberapa negara ada peraturan di mana kalau bagasi itu harus ada pembukaan emergency di dalam. Kalau misalnya nyulik orang di dalam, orang itu bisa kabur. Nah, ini bisa buka dari dalam. Nah, pertanyaannya, orang segede apa yang bisa masuk bagasi depan ini? Luar biasa. Eki aja nggak muat. Eki nggak muat. Ini bisa buat isi air wiper. Keren kan? Dengan tenaga besar, tapi bodinya sangat berat. Namun 0 ke 100 km per jamnya bisa diraih dalam 5,3 detik klaimnya. Luar biasa sekali. Klaimnya 497 km, luar biasa, hampir 500 km. Tapi biasanya Hyundai Kia ini kalau dia taruh spek range-nya, aktualnya tuh lebih jauh lagi daripada itu. Perkiraan kami ini bisa 520 sampai 550 km range-nya kalau kita pakai santai tentunya. Tadi kami bilang mobil berat dan besar, panjang totalnya itu 5.015 mm dengan wheelbase-nya. Wah, ini panjang nih. 3.100 mm. Mobilnya panjang, apabila garasi Anda isinya tuh panjangnya cuma 5 meter, nggak muat mobil ini. Aduh, tapi keren. Every inch, every centimeter mobil ini tuh keren. Semuanya kayak dipikirin bentuk kerennya. Velgnya keren juga. Ini palang 4 dibagi 2 lagi. Dan logo Kia-nya biasanya tuh ada di tengah. Ini logo Kia-nya miring begini. Ini kayak model-model Humvee ya. Ada beginiannya. Itu untuk pompa ban sebenarnya. Tapi ini nggak, ini gaya-gayaan aja tapi keren sekali. Ini plastik. Ini bisa dibuka-buka lagi, isinya mungkin bentuknya berbeda lagi. Oke, kita ke belakang. Belakangnya juga keren sekali, dengan lampu belakangnya juga keren sekali. Semuanya keren mobil ini. Aduh, kepengennya luar biasa. Nah, ini urusan GT Line karena ini yang tipe GT Line. GT Line sama seperti tipe EV6 kami, GT Line yang berarti dual motor. Kalau yang GT itu yang lebih kenceng lagi. EV6 yang GT itu 0 ke 100 3,5 detik. Kalau ini 0 ke 100 nggak tahu. 5 detik kan kalau nggak salah, 5,1 atau 5,2 detik. 0 100 km per jamnya. Kita buka bagasi dulu. Sebenarnya bisa begini sih, cuma nggak ngantongin kunci. Apa diem di sini ya kayak Kia-Kia lainnya? Ya ada otomatis seperti itu. Yes, bagasinya. Ini adalah SUV 3 row. Walaupun row ketiganya dibuka, bagasinya tetap gede. Lihat ini. Terus ini ada tombol, ada 4 tombol nih.
Ini untuk urusan pelipatan row ketiga. Jadi lega sekali. Kemudian, nah ini masih kurang gede nih. Piano kita masih nggak muat. Masih bisa dilipat lagi pakai yang ini. Untuk row keduanya. Lega sekali ya. Ini rata lantai. Kecuali tengahnya itu bolong karena konfigurasi row keduanya itu captain seat. Saatnya kita ke dalam. Ini suaranya halus. Kami suka interiornya, walaupun tidak terlalu suka dengan warna interiornya. Jok row keduanya sebenarnya di Korea sana ada pilihan yang bisa berputar. Namun, sepertinya kalau masuk Indonesia tidak terpakai. Jadi baguslah, dapat yang tidak bisa diputar saja ini jok row keduanya. Nah kita pencet ini. Oh, jadi kita bisa akses ke belakang. Kita pencet lagi. Kan kembali ke posisi. Ya, kembali ke posisi begini lagi. Nah ini jarak dengkul. Jadi berjarak sekitar 2-3 jari. Kaki masih bisa masuk ke bawah. Atau mungkin karena ini captain seat bisa ke tengah sini gitu loh. Ada 2 cup holder di sini. Dan untuk nyetel senderan ini, row ketiga loh. Ini tahta terendah dalam keluarga. Elektrik. Keren, luar biasa kan. Nah, tahta terendah dalam keluarga dapat AC sendiri juga. Tuh, lubang AC sendiri. Lampu kabin dan lampu spotlight. Colokan USB-C. Jadi bisa nge-charge handphone Anda dengan cepat. Nih. Sempurna. Walaupun joknya agak sedikit pendek tapi masih oke. Dan kecil tapi enak. Di belakang ini masih bisa, masih proper di belakangnya. Kita pindah ke row kedua. Ini adalah di belakang posisi nyetir kami. Tinggi kami adalah 174. Dan posisi tadi yang belakang row ketiga tuh sekitar 2 jari. Ini lumayan, nggak sampai sejengkal, tapi masih cukup. Ya, nggak berasa sempit sama sekali. Kaki masih bisa masuk walaupun baterai tebal sekali di bawah. Mungkin karena ini SUV ya, bisa lebih tebal ya. Ada armrestnya. Dan di armrestnya ada beberapa tombol, ada mode plus minus. Apakah ini? Ini adalah untuk pijat. Kami sudah coba pijatnya dan pijatnya benar-benar serius. Benar-benar serius menghilangkan pegel-pegel di badan jadi tidak perlu Anda kespa lagi. Nah, di pintunya empuk-empuk ya. Mahal, mewah. Ada tombol pemanas dan pendingin jok. Ya, pemanas nggak berguna sama sekali, tapi pendingin sangat berguna sekali. Jadi row kedua ini ada dapat pendingin. Tuh, untuk privacy lebih di belakang ada tirainya tuh ya. Ini nggak ada ya harusnya ya. Ini hanya untuk pameran biar dalamnya kelihatan jelas terang. AC tentu ada sendiri-sendiri. Dan ini untuk kontrol AC-nya single zone di belakang. Kontrol AC-nya ada di plafon dan posisinya di tengah. Jadi bisa diraih kanan kiri. Di atas ada panoramic roof. Kami bilang panoramic karena ini lebih besar daripada sunroof biasa. Jadi depan ada sunroof, belakang ada sunroof. Tapi yang di belakang tidak bisa dibuka kacanya, namun blindnya itu bisa dibuka tutup. Kepraktisan di kantong pintu bisa naruh botol, tapi nggak terlalu besar. Ini bisa naruh sesuatu majalah, koran gitu. Masih ada yang baca koran kan ya? Masih ya? Ada 2 buah cup holder di sini. Kantong lagi dan seperti di EV6 ini ada charger USB-C. Sehingga ya, nge-charge cepat. Di bawah ini ada tempat naruh, ini bisa tongolin tempat naruh, tapi ini ada tempat gede lagi. Tuh, bisa naruh, kita bisa buka. Ini ada tempat naruh-naruh yang sangat besar di bawah sini. Praktis ya. Atau bisa mejanya doang, bawahnya enggak. Ya segini doang sih nongolnya. Praktis, asik. Kulitnya ini, kulit ya kayak campur-campur karet karena ini barang-barang environment friendly yang nempel di mobil ini termasuk joknya. Sekarang kita nyoba posisi duduk di sebelah kiri. Bos-bos kalau pakai supir bagaimana? Bos-bos kalau pakai supir tentu armrestnya turun, bisa di-adjust ya. Ini untuk ngatur jok depan bisa dari sini proper ya kan. Ini kita setel agak maju sekali karena kalau bos-bos tuh pasti begini setelannya. Tanpa ajudan bosnya. Ini ada tombol, 1 tombol di bawah
dia bisa langsung posisi relax mode. Dan ada leg restnya. Tuh kan, ini bos-bos duduk enak ya. Kaki nggak nyentuh ya, kalau bisa disentuh dengan tinggi 174. Tapi ini cukup. Wah enaknya, aduh proper sekali ini mobil. Ini mobil proper untuk kami, sayang sekali udah kebeli EV6. Ya kalau EV6 belum sempat keluar, ini duluan yang keluar, pasti ini nih pilihan kami. Oh, masalahnya nih mobil tuh, tadinya kami mau mobil ini tuh untuk di rumah, untuk keluarga ya, untuk antar jemput anak sekolah. Tapi sayang, ini harganya hampir 2 miliar ya kan. Nih tulisan harganya, lupa harganya berapa. Kita pindah ke depan. Nah dengan posisi duduk yang agak maju begini ya untuk gara-gara penumpang belakang butuh space juga. Keluarnya tuh kakinya mesti butuh agak manuver sedikit ya dari pilar B-nya. Sedikit tapi. Handle pintunya itu model masuk ya, tapi kokoh gede gitu proper. Kami nggak terlalu suka handle pintu yang ada di EV6 dan iNIQ 5, iNIQ 6 yang nongol kayak ringkih gitu. Kalau ini kokoh sekali. Kalau dikunci dia masuk ke dalam, kalau nggak dikunci posisinya begini. Tuh, bukanya juga keseluruhan yang ketarik tuh, top sekali. Nah ini SUV ya, mungkin suka kotor-kotor. Ini proper juga, karena pintunya itu sampai bawah. Dengan pintu sampai bawah, kalau mobilnya kotor, nggak ngotorin celana kita. Karena naik mobil, ininya pasti bersih. Spesifikasi yang nempel pada mobil ini belum tentu sama persis dengan yang nanti masuk Indonesia. Yang pasti masuk Indonesia yang Anda pesan itu adalah yang GT Line, tapi tidak dapat spion yang ini. Kalau nggak salah opsi yang lain itu sama. Cek dengan sales Anda kalau mau beli mobil ini. Jok kiri depan juga bisa relax mode atau lounge mode atau mode apapun lah namanya dengan satu tombol ini. Ya. Leg restnya naik, posisi begini. Coba nih, enak kan? Enak loh, di semua tempat duduknya enak ya. Row ketiga memang tata terendah ya, nggak perlu enak-enak amat, tapi tetap dimanjakan juga. Interior dashboardnya itu modern, ada minimalis juga ya. Layar nyambung antara layar tengah dengan instrumen cluster. Nah, ini ada batang gede sekali batangnya. Ini ada P itu untuk park. Jadi ini shifter. Ini adalah shifter mobil ini. P untuk park. Ini seperti di iNIQ 5, iNIQ 6. Ini untuk maju, ini untuk mundur. Park. Oke. Netralnya ya di tengah-tengah, di antara. Untuk nyalain mobilnya, start stop engine buttonnya juga ada di sini. Nih EV. Oke, ini tombolnya. Ya kita kontak. Ya, mobil sudah menyala sekarang. Layarnya beda dengan di EV6. Kenapa? Karena yang di EV6 itu antara instrumen cluster dan layar tengah itu ada pemisah. Nah pemisahnya itu kalau sekarang kami taruh dudukan handphone, jadi kami bisa naruh handphone sini. Kalau mobil ini nggak bisa ditaruh itu. Kenapa? Karena ini tengah adalah layar khusus untuk AC. Walaupun sebenarnya ada tombol-tombol fisik untuk AC-nya juga. Kursi juga bisa dari layar. Apakah audionya? Audio yang dikasih adalah Meridian Surround. Suaranya bagus sekali ya. Di V6 juga bagus, ini pasti juga lebih bagus. Ini ada tombol sentuh juga di sini. Cuma dia tidak hanya menyentuh, ini bisa menyentuh balik, dia ada getarnya. Boom, dret. Dan ada satu tombol setup. Nah, setup ini banyak yang bisa kita atur. Ini ada volume control yang fisik untuk volume audio. Kami suka pengaturan volume fisik dan kalau dipencet untuk matiin nyalain audionya. Di bawahnya ada hazard. Sini ada tombol lagi untuk parking sensor, kamera 360. Kemudian ada hill descent control dan auto hold. Setirnya itu baru bagus sekali. Tapi memang dia model interiornya tuh warna abu-abu ya, nggak tahu abu-abu tuh inget interior apa tau nggak? Stargazer. Nah di bawah sini ada drive mode, normal, sport, dan my drive. Ini kita bisa custom modenya tuh seperti apa. Ada terrain mode juga di sebelah kanannya. Terrain mode ini untuk mode-mode off-roadnya, snow,
Mat dan Sen. Nah, kita kembali lagi pencet tombol yang kiri untuk driving mode yang di aspal. Jempol kanan untuk ngatur audio, jempol kiri untuk mengatur cruise control. Fitur-fitur safety juga sangat lengkap. Walaupun fitur-fitur safety ini agak annoying kadang-kadang, tapi ini sepertinya adaptive cruise controlnya lebih pintar daripada yang ada di EV6 kami. Di sini ada pembagian torsi bannya, arah-arahnya kemana. Jadi dia bisa torque vectoring juga. Tenaga lebih ke ban depan atau lebih ke ban belakang. Dan mungkin kalau belok jangan-jangan bisa torque vectoring juga tetap. Ada pedal shift di belakangnya untuk mengatur regenerative brakingnya seperti Hyundai Kia lainnya. Instrumen cluster modelnya beda dengan Kia EV6 yang ini lebih simple. Kami ngelihatnya tapi ini masih shipping mode jadi kita nggak bisa utak-atik, bisa matiin sih shipping mode-nya tapi jangan deh. Ya ganggu kerjaan orang ya kan. Oke, di sebelah kanan. Nah di bawah ada tombol ini 2 memory seat. Pemanas dan pendingin jok bisa diatur manual juga, bukan hanya di layar. Pemanas jok nggak perlu sama sekali. Ini adalah tombol untuk pijit. Jadi di depan juga bisa pijit. Begitu kita pencet ini, gimana cara ngatur pijitnya? Semua ada di layar. Tuh. Matiin stability control, buka bagasi, buka kap mesin tadi, buka chargeran, rem tangan jari. Oke, kita ke pengaturan jok dulu. Jok itu bisa diatur banyak, lengkap ya. Dan di driver juga tetap dapat leg rest yang wajib difungsikan pada saat mobilnya berhenti untuk relax mode. Nah ini, apakah ini? Ini naik turun untuk sempit lebarin senderannya. Jadi bisa lebih sesuai berat badan Anda. Dan kalau yang ini adalah untuk lumbarnya. Semua pengaturan lengkap dan 2 memory seat ya. Setirnya tilt dan teleskopik tapi elektrik ya kan. Menghasilkan posisi duduk yang sangat indah, nikmat sekali. Sayang sekali kalau tidak dimiliki. Nggak, bukan maksudnya. Ini suatu saat kami harus punya ya. Harus punya. Kepraktisan. Pintu ini bisa naruh sih, cuma masalahnya ini bolong. Ya, bisa naruh sesuatu lah di sini, cuma hati-hati jatuh ke sini. Ini ada kantong-kantong, bisa naruh botol secara miring. Ini ada colokan USB-C yang bisa kita atur nih, mau buat nge-charge dan USB ke head unit apa enggak, atau hanya charging saja. Ini USB-C biasa untuk nge-charge. Nah ini kalau dipencet, nih keren nih. Tik tik. Cuma untuk nutup 12 volt power outlet, tapi tutupnya keren. Atasnya ada rolling door, tutup rapi, dibuka, ada 2 buah cup holder, ini bisa diumpetin cup holdernya begini, umpet, cup holdernya bisa naruh macam-macam. Kalau mau jadiin cup holder, tinggal dipencet. Ini buat naruh sesuatu lagi, tapi sesuatunya adalah handphone, ya kan? Dengan wireless charging, naruh handphone di sini nge-charge. Ini juga ada lambang kunci buat naruh kunci kali maksudnya. Naruh begini kuncinya. Gitu. Ini ada tempat naruh dikit kecil. Ya, konsol box di tengah ini banyak dikuasai untuk keperluan orang belakang yang tadi. Laci. Nah, tuh lacinya bukanya aneh nih. Dia nggak buka. Bukanya tuh tuh satisfying gitu, bukanya nggak ke bawah biasa, tapi agak bergeser sedikit tuh kan, satisfaction. Ini bagus nih, ada material fabrik. Di atas ini kan tadi sunroof bisa dibuka, sunroofnya buat kampanye, tapi orang yang kampanye mesti kurus ya calegnya ya. Bisa kamera, bisa spion biasa. Frameless model kalau misalnya jadi kaca ya, kalau misalnya jadi layar nggak frameless sama sekali. Aduh, ini mobil bagusnya, bagus. Apabila Anda punya budget 2 miliar atau semiliaran, bisa hampir 22 miliar, mau nyari mobil listrik, ini pilihannya. Bener, nggak ada pilihan mobil lain deh. Kalau di bawah 2 miliar mobil listrik, kencang, secara fungsi lihat itu 7 seater, ini bukan 7 sih, salah. 6 seater, karena row ketiganya sebenarnya 2 orang. Sempurna mobil ini. Sayang kebeli EV6 duluan. Kita harus nikmati habisin EV6-nya.
Harga Kia EV9 ini adalah 1.975 juta rupiah. Apakah mahal? Sebenarnya dari apa yang didapatkan tidak terlalu mahal. Ingat, ini adalah mobil listrik yang baterainya hampir 100 kWh. Coba bandingkan dengan harga Tesla Model X. Kia EV9 ini jadi sangat murah sekali. Oke, itu saja videonya. Nggak ada summary-nya, ini first impression review ya. Kami sudah bikin video unboxing mobil ini, unwrapping mobil ini di channel Om Mobi. Kami buat ini karena ini channel Motomobi. Subscribe juga ke channel Om Mobi ya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Om Mobi, dan Mes Mobi. Apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda. Dan jangan lupa follow sosial media kami semua, termasuk Instagram. Dan cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton. Kia EV9. Tanda tangan SPK nggak ada. Langsung kita SPK. Tapi udah beli EV6 enggak? Ini SPK bukan buat kami. Ini kawan tahu-tahu dateng ya, racunin dikit beli. Iyalah ini mobil sempurna. Udah bener deh. Aduh, EV6. Ya setahun 2 tahun dah pakai EV6 baru pindah ini kita.